Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Nofrifat Arif dengan NIM 19230751. Di sini saya akan mengerjakan tugas HER algoritma data science. Di sini ada statistik yang saya buat. Tabel berisi informasi tentang dua variabel, yaitu ada jam belajar dan nilai ujian untuk 50 mahasiswa. Dengan count jumlah data 50, dengan mean rata-rata jam belajar 8,31 jam, nilai ujian rata-rata 73,54. Standar deviasi variasi data jam belajar 3,99, variasi nilai ujiannya 14,41. Minimal max jam belajar minimum itu 2 jam dan maksimumnya 15 jam. Nilai ujian minimum maksimum sama dengan untuk minimumnya ada 50, maksimumnya 100, dengan kuartil 25%, 50%, dan 75%. Jam belajar Q1 itu ada 5, mediannya 8. Untuk Q3 nya 11. Untuk nilai ujiannya ada Q1 nya itu 60,25, mediannya 73, Q3-nya 84,74, yang artinya sebagian besar mahasiswa belajar sekitar 8 jam dan memperoleh nilai di kisaran 73 dengan penyebaran data yang cukup bervariasi. Di sini ada grafik menunjukkan distribusi nilai ujian mahasiswa. Pada sumbu X, nilai ujian 50-100, sumbu Y, jumlah mahasiswa. Sebaran nilai memperlihatkan bahwa mahasiswa berada pada rentang 60-70. Ada cukup banyak yang memperoleh nilai tinggi, yaitu 80-100. Ya, relatif sedikit mahasiswa yang nilainya mendekati batas minimum 50. Di sini kesimpulannya, nilai ujian mahasiswa cenderung terkonsentrasi di rentang menengah 60-70. Rata-rata nilai ujian 73, menandakan sebagian besar mahasiswa lulus dengan hasil baik. Masih ada variasi yang cukup lebar, terlihat dari standar deviasi. Di sini grafik ini membandingkan distribusi nilai ujian antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dengan median nilai tengahnya itu sekitar 65. Jangkauan interkuartilnya kisaran nilai antara kuartil pertama Q1 dan kuartil ketiga adalah sekitar 58 hingga 72. Ini menunjukkan 50 siswa laki-laki memiliki nilai di rentang tersebut. Nilai minimumnya sekitar 50, nilai maksimumnya sekitar 98. Distribusi nilai ujian untuk laki-laki tampaknya lebih tersebar dengan rentang yang lebih luas. Untuk perempuannya, median nilai tengahnya itu sekitar 75, jangkauan interkuartilnya kisaran nilai antara Q1 dan Q3 adalah sekitar 60 hingga 85. Ini menunjukkan 50% siswa perempuan memiliki nilai di rentang tersebut. Nilai minimumnya sekitar 58, nilai maksimumnya sekitar 98. Distribusi nilai ujian untuk perempuan cenderung lebih tinggi secara keseluruhan jika dibanding dengan nilai laki-laki. Dengan median yang lebih tinggi, secara umum median ini nilai ujian perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, menunjukkan bahwa secara rata-rata perempuan mendapatkan nilai yang lebih baik. Jangkauan nilai ujian untuk laki-laki sedikit lebih lebar daripada perempuan. Scatter plot hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Grafik ini menunjukkan hubungan antara jam belajar per minggu dengan nilai ujian. Hubungannya terdapat hubungan positif yang jelas antara jam belajar dan nilai ujian secara umum. Semakin lama siswa belajar, sumbu X semakin tinggi nilai ujian yang mereka dapatkan, yaitu sumbu Y. Pola titik data menunjukkan tren naik. Siswa yang belajar 2-4 jam per minggu cenderung memiliki nilai di kisaran 50-70.
Sementara itu, siswa yang belajar 8-10 jam per minggu memiliki nilai di kisaran 70-90. Pengecualiannya, meskipun ada tren positif, ada beberapa anomali atau pengecualian, misalnya beberapa siswa yang belajar lebih dari 12 jam per minggu tidak selalu mendapatkan nilai tertinggi, dan beberapa siswa dengan jam belajar yang relatif sedikit, sekitar 6 jam, berhasil mendapatkan nilai di atas 90. Ini menunjukkan bahwa meskipun jam belajar adalah faktor penting, ada faktor lain yang mempengaruhi nilai ujian seperti kualitas belajar, bakat, atau kesulitan materi. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa meningkatkan jam belajar cenderung mengarah pada peningkatan nilai ujian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari tugas share yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.